Pemirsa, banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang diakibatkan curah hujan yang tinggi membuat ribuan rumah di 3 kecamatan terendam banjir. Akibat banjir terus naik, warga pun saat ini mulai mengungsi. Beginilah kondisi banjir di wilayah Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah pada Minggu siang. Ketinggian banjir yang merendam ribuan rumah warga masih bervariasi antara 30 cm sampai 1,2 meter. Kondisi banjir yang sudah terjadi pada sebulan lebih ini memaksa warga untuk mengungsi. Namun ada sebagian warga yang tetap memilih untuk tinggal di rumahnya. Meski di pengungsian, untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan lainnya masih dinilai tercukupi. Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Demak ini tersebar di 3 kecamatan dan setiap kali banjir bisa mencapai 1 minggu hingga ada yang sudah 3 bulan terendam. Banjir ini menyebar di 21 desa dan berdampak kepada 55.338 jiwa. Banjir yang disebabkan curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah sudah sebulan lebih terjadi. Ketinggian banjir yang terus naik merendam ribuan rumah warga. Dan sampai saat ini banjir sudah menyebar di 21 desa di 3 kecamatan dan dampak dari banjir tersebut terdapat 55.338 jiwa. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor Metro TV Budi Hutomo langsung dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Budi, apa yang menyebabkan banjir di Demak, Jawa Tengah ini sudah berlangsung dalam 1 bulan terakhir ini? Ya, selamat siang Jessica dan bersama bisa saya informasikan untuk kondisi banjir di Kabupaten Demak ini sudah terjadi hampir sebulan lebih. Kondisi banjir ini tidak berangsur surut karena untuk lokasi wilayah di Kecamatan Sayung, Karangtengah, dan Bonang ini merupakan daerah cekungan. Banjir yang diakibatkan curah hujan tinggi ini tidak bisa mengalir atau keluar ke laut. Selain itu juga kondisi air laut saat ini sedang mengalami pasang, sehingga untuk penanganan banjir melalui pompanisasi belum bisa dilakukan. Ketinggian banjir yang mencapai 1,2 meter ini tidak bisa dikeluarkan karena untuk kondisi banjir yang berada di sungai juga masih sangat tinggi. Dan saat ini ada sekitar 20 titik pompa yang sudah disiapkan pemerintah kabupaten. Namun pompa-pompa tersebut tidak bisa difungsikan karena ketinggian banjir masih sama ketinggian air yang ada di sama dengan kondisi yang berada di sungai. Ya, Jessica. Baik, Anda menyampaikan pompa di sana belum bisa bekerja dengan baik. Lalu apa yang dilakukan para stakeholder agar ada upaya banjir segera surut? Dan bisa Anda gambarkan apakah benar di sana cuacanya ini saat ini mendung, hujannya seperti apa atau seperti apa kondisi di sana saat ini? Ya, bisa saya informasikan untuk kondisi saat ini untuk cuaca di lokasi saya melaporkan ini sedang terjadi hujan gerimis dan kondisinya mendung. Tadi sebelum saya melaporkan ini terjadi hujan lebat. Dan untuk saat ini dari stakeholder dari pemerintah Kabupaten Demak sudah menyiapkan posko-posko pengungsian dan dapur umum. Dan meskipun sudah disediakan posko pengungsian, namun ada sebagian dari warga yang berada di Desa Sayung enggan untuk mengungsi. Karena menurut mereka lebih memilih tinggal di rumah meskipun dalam kondisi banjir. Dan bisa saya informasikan untuk di Desa Sayung sendiri adalah lokasi banjir yang paling terparah. Di Desa Sayung sendiri sudah hampir 3 bulan lebih kondisi banjir dan belum berangsur surut. Ya, Jessica. Iya, ada desa yang mengalami banjir 3 bulan namun belum ada surut. Kemudian ada satu desa juga 1 bulan hingga saat ini belum surut. Lalu apa yang dikeluhkan para warga? Apakah mereka sudah mulai mengeluh terkait dengan kesehatan mereka, Budi? Ya, untuk saat ini dari warga yang sebagian tinggal di rumah, mereka sudah mengalami gatal-gatal atau mengeluh dengan adanya penyakit. Dan dari pantauan saya di lapangan, sudah ada beberapa warga yang mendatangi posko kesehatan yang didirikan di lokasi perampelan. Rata-rata mereka mengeluh meriang, pilek, serta mengalami gatal-gatal atau terkena kutu air. Ya, Jessica. Budi, selain pompa yang diberikan, apakah pemerintah daerah ataupun pusat sudah memberikan bantuan terhadap masyarakat di sana? Karena 3 bulan hingga 1 bulan belum mengalami surut. Ya, kalau saya informasikan kalau untuk dari pemerintah pusat belum ada bantuan, tapi untuk dari pemerintah daerah sudah menyiapkan
posko-posko untuk dapur umum serta untuk bantuan logistik bagi mereka yang berada di lokasi pengungsian. Seperti yang ada di Desa Prampelan ini. Di Desa Prampelan ini sedikitnya ada 200-an warga yang mengungsi. Dan di sini untuk kebutuhan logistik dan kebutuhan selimut maupun kasur sudah tercukupi. Dan bisa saya informasikan dari data 55.000 jiwa yang terdampak, sudah ada 500 jiwa yang mengungsi di beberapa daerah, di beberapa tempat pengungsian maksud kami yang berada di Gor Desa Prampelan ini dan berada di lokasi tempat ibadah desa masing-masing. Meskipun sudah disediakan tempat pengungsi, masih banyak warga yang enggan untuk mengungsi. Dan saat ini pemerintah juga masih mengupayakan untuk warga yang belum mengungsi mereka agar mau diungsikan. Hal itu dilakukan untuk mempermudah untuk pemerintah untuk menyediakan logistik bagi mereka. Karena lokasi banjir yang mencapai 1 meter lebih ini menyulitkan untuk tim relawan untuk mengirim logistik ke rumah masing-masing warga. Ya, Jessica. Budi, lalu dalam 3 bulan terakhir ini dan juga 1 bulan terakhir ini, bagaimana dengan aktivitas ekonomi masyarakat di sana? Ya, bisa saya informasikan untuk aktivitas para warga ini berlangsung secara masih normal. Dan untuk setiap kali warga berangkat kerja atau pulang kerja, mereka harus rela menerjang banjir dengan ketinggian 1 meter lebih dan berjalan kaki hingga dari 500 meter hingga dari rumah mereka ke lokasi yang tidak terendam banjir. Dan itu juga dilakukan para siswa untuk berangkat dan pulang sekolah. Mereka harus rela menerjang banjir karena sampai saat ini belum ada perahu untuk alat transportasi yang digunakan warga untuk aktivitas sehari-hari. Ya, Jessica. Baik, terima kasih Budi Hotomo atas laporan Anda langsung dari Demak, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.